بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Salawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Tidak ada nabi setelah beliau, tidak ada rasul setelah beliau. Jamaah salat Jumat yang memuliakan Allah, dalam sebuah tafsir yang berjudul Tafsir Al-Hadis yang ini ditulis oleh Syekh Aizah Darwazah, beliau memaparkan ketika menafsirkan surat Al-Asr, ada kebiasaan sahabat radhiyallahu anhum yang mungkin tidak kita lakukan di era saat ini. Mereka melakukannya karena memahami betul. Mereka para sahabat adalah murid-murid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami betul dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Di awal, di mukadimah sebelum menafsirkan surat Al-Asr, beliau mengatakan, para sahabat itu ketika bertemu dengan sahabat yang lain, sebelum mengucapkan salam perpisahan, mereka sama-sama membaca surat Al-Asr. Ini menunjukkan bahwa surat Al-Asr ini memiliki peran yang penting, memiliki satu motivasi yang ditanamkan pada hati dan pikiran mereka untuk selalu menjadi pengingat mereka. Demikian pula Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala juga mengatakan, lau tadabbaran nas, jika manusia itu mentadaburi. Mentadaburi artinya betul-betul menghayati hadhihi surah, surat ini yaitu surat Al-Asr, lawasi'athum hayatuhum, maka ini akan memenuhi hidup mereka. Maka ini menjadi kandungannya menjadi penting. Kandungan surat Al-Asr ini menjadi salah satu pionir dalam kehidupan kita, yang mana kehidupan kita kadang kala mungkin kita lalai, mungkin cenderung kita lupa. Maka surat Al-Asr ini menjadi remnya. Karena kalau kita dalam hidup ini, mungkin kita kalau aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita memencet gas terus, ini bahaya. Kita butuh rem-rem, dan salah satunya remnya adalah surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Syekh Aizah Darwazah kemudian menafsirkan wal 'asri di sini adalah demi waktu, itu dikatakan oleh sebagian alim ulama. Tetapi mayoritas alim ulama mengatakan wal 'asri di sini adalah demi waktu sore hari.
Ini diambil pemahaman ini, pendapat ini dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan seperti ini, kita ini umat akhir zaman. Umat akhir zaman, maka Nabi kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi-nabi sebelumnya. Karena kita ini umat akhir zaman, kita ini adalah salah satu umat yang begitu dicintai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Nabi kita adalah asyraful khalq, semulia-mulianya ciptaan. Karena begitulah kita kecipratan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, kita ini umat akhir zaman diberi kekhususan yang tidak diberi dengan umat yang lain. Salah satunya adalah kita memiliki nabi-nabi, kita adalah khataman nabi. Maka ketika kita ini umat akhir zaman, kita ini laksana di pasar di sore hari. Zaman dahulu pasar sore hari berarti malam tutup. Maka ketika malam tiba, baik pembeli atau penjual akan ditanya oleh anak istrinya, akan ditanya oleh keluarganya. Kalau ia penjual, maka akan ditanya oleh keluarganya, berapa keuntungan yang engkau dapat tadi berjualan di pasar. Kalau itu pembeli, maka akan ditanya oleh anak istrinya, oleh keluarganya, apa yang engkau beli tadi di pasar. Maka begitulah kita, kata Sayyidina Ali, ketika hari kiamat tiba, kita akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban apa yang kita lakukan di dunia. Ini justru menjadi awal ayat yang membuat kita berpikir kembali. Kita ini sudah berada seolah-olah di pasar di sore hari. Malam itu ibaratnya adalah hari kiamat. Maka ketika di hari kiamat nanti, di hari akhir, semua akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia, di situ adalah lam taukid penekanan, benar-benar, sungguh-sungguh fi khusr, dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Amal soleh di sini seringkali kita terjemahkan ya amal soleh. Ini menjadi catatan untuk kita karena menjadi jauh dari kehidupan aplikasi kita sehari-hari. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah perbuatan baik. Perbuatan baik itu seperti apa? Ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di mana saja. Kalau Anda penjual, berjualanlah dengan yang baik. Kalau Anda pegawai, pegawailah menjadi pegawai yang baik sesuai peraturan. Itu amal soleh, iya. Maka Syekh Izzah Darwazah mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ini satu kesatuan. Maka sering kita dapatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain selain surat ini, bahwa demikian, beriman dulu baru beramal soleh, beriman dulu baru berbuat baik. Landasannya di sini adalah keimanan, yakin. Ketika imannya benar, maka yang keluar dari seseorang individu tersebut, yang terpancar darinya adalah kebaikan-kebaikan yang itu berupa perbuatan. Maka ini dalam struktur bahasa Arab, kalau kita belajar lebih lanjut, ya, susunan yang lebih dahulu didahulukan dibandingkan yang belakangan itu memiliki urgensi. Maka kemudian ketika kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat baik,
Maka Syekh Izzah Darwazah mengatakan di sini adanya mulazamah bainal iman wal amal as-shalih. Yang maksudnya apa? Keimanan itu kalau kemudian yakin, kalau kemudian dia betul-betul beriman, betul-betul meyakini, maka yang terpancar darinya adalah perbuatan baik. Kalau kita berbicara tentang bagaimana dalam sejarah, ya, perbuatan baik apakah hanya muncul dari perbuatan orang-orang yang beriman? Bisa jadi bukan, bisa jadi tidak, tapi itu minoritas. Kenapa orang bisa berbuat baik misalnya bukan dari dasarnya keimanan? Karena adanya lingkungan, karena adanya milieu yang baik. Tapi yang diharapkan di sini kata Syekh Izzah adalah ketika setiap individu beriman dan baik, maka keluarga menjadi beriman dan baik. Kalau keluarga beriman dan baik, maka masyarakat menjadi beriman dan baik. Ada orang baik muncul dari lingkungan yang baik, ya wajar. Ada orang baik muncul dari lingkungan yang buruk, ada. Kita melihat ya bagaimana istri Fir'aun ini orang baik, muncul dari lingkungan yang buruk. Para nabi, para rasul rata-rata muncul dari lingkungan yang buruk, tapi mereka baik. Ada orang buruk muncul dari lingkungan yang buruk, ada, dan ini banyak. Tetapi yang terakhir, ada orang yang buruk muncul dari lingkungan yang baik. Wa na'udzubillah min dzalik. Maka tugas kita ini ibaratnya adalah menciptakan lingkungan-lingkungan yang baik di sekitar kita. Ya, meskipun itu ada kemungkinan akan muncul mungkin manusia buruk, tapi itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah menciptakan lingkungan yang baik. Agar apa? Agar lingkungan yang baik ini akan muncul dari dalamnya adalah orang-orang yang baik. Maka di sinilah kita butuh ikhtiar. Kalaupun memang itu sudah kita laksanakan, natawakkal Allah. Kita bertawakal Allah kepada Allah dan kita berdoa mudah-mudahan yang muncul setelahnya adalah orang-orang yang baik. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Orang-orang yang beruntung golongan ketiga dan keempat adalah orang-orang yang tawasaw. Kalau kita belajar ilmu sharaf, tawasaw di sini maksudnya adalah tafa'ala. Wazannya adalah tafa'ala. Apa maksudnya? Itu adalah saling. Tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabri. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Jamaah salat Jumat yang memuliakan Allah. Para sahabat radhiyallahu anhum memiliki cermin di antara mereka. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Kalau kita lihat misalnya, ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayu amalin afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Maka Rasulullah dalam banyak hadis akan menjawab berbagai macam versi. Tapi itulah mukjizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa menjawab sesuai kondisi keadaan yang bertanya. Kalau kemudian beliau mengatakan amalan yang terbaik adalah la taqdab, jangan marah. Bisa jadi mungkin yang bertanya itu masih suka marah. Kalau kemudian Rasulullah menjawab amalan terbaik adalah sholat tepat pada waktunya, bisa jadi yang bertanya mungkin kurang memanage waktunya untuk sholat. Kalau kemudian Rasulullah bersabda amalan terbaik adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, bisa jadi yang bertanya mungkin kurang baktinya kepada orang tua. Itu zaman sahabat. Mereka punya cermin yang betul-betul bisa sesuai dengan kondisi mereka. Tetapi kita di saat ini, Rasulullah sudah tidak ada bersama kita saat ini di dunia. Siapa yang menjadi cermin kita? Cermin kita adalah sesama mukmin, sesama muslim yang lain. Maka
rendah hatilah. Rendah hatilah terhadap nasihat-nasihat teman kita, rekan kita, tetangga kita. Karena itu adalah cermin kita. Kalau tidak ada mereka, siapa lagi akan menjadi cermin bagi kita? Maka saling menasihati ini adalah anjuran yang baik. Saling menasihati ini adalah bentuk bagaimana kita menciptakan cermin-cermin di dalam masyarakat kita. Sehingga apa? Sehingga yang kita harapkan dari diri kita, dari keluarga kita adalah muncul cahaya. Yang cahaya itu kita tularkan kepada yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruh innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin habibina maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Fanad'ullaha 'azza wa jalla 'asa yujiba du'ana. Amin amin rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana wa afkarana kama nawwartal arda was samawati bi nuri syamsika wa qamarika abadan abadan ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhkurullaha azza wa jalla yadhkurkum wastaghfirullaha azza wa jalla yaghfir lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu bima tasna'un.